Melody from Heaven. Silakan. Shalom Pak Paul. Halo, Shalom Pak Ya, Paul. ya silakan Ya, lanjut. ya. Pak Paul, itu saya mau tanya. Tadi kan Pak Paul nerangin ke Pak Dr. Andri Hartz itu kan bahwa nubuatan di Perjanjian Lama itu memang berfokus pada kerajaan 1000 tahun. Sementara di Perjanjian Baru itu ada langit dan bumi baru. Pertanyaan saya adalah, apakah bagaimana pengertian orang Yahudi atau orang Israel terhadap langit dan bumi baru? Apakah itu ada memang dinyatakan di Perjanjian Lama? Karena kalau ini kan pengertian saya, Pak. Karena saya lihat itu kalau Yahudi saat ini adalah mereka betul-betul menantikan sesuatu yang berbentuk fisik gitu. Sementara Perjanjian Baru itu bercerita sesuatu yang lebih banyak ke hal yang berbau rohani gitu. Mungkin mohon penjelasan Pak, itu aja. Terima kasih. Nah, itu unik ya, saudara ya. Nih saya gambarkan nih, itu unik ya. Mengapa sekalipun di saya disebutkan langit dan bumi yang baru, tetapi deskripsinya bukan langit bumi yang baru, Betul, ya. iya Ya, Pak. saya menuliskan langit bumi yang baru, tapi deskripsinya adalah deskripsi kerajaan 1000 tahun, Ya, ya. Ini saya berapa ya? 11 kalau nggak salah itu ya. iya Pak. Di dalam Yesaya 11 sama Yesaya 65 itu ya. Yesaya ya, berarti Yesaya 65 ya. Saya mute dulu ya, punyamu bocor ini ya. Ini ya, Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Udah, cuma ini saja. Tapi yang 18 ke bawahnya, ya, ya di situ tidak ada lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun pasti akan dianggap muda. Nah, ini nih, ini adalah cerita kerajaan 1000 tahun masih ada kematian. Karena di langit yang baru dan bumi yang baru itu sudah nggak ada kematian. Jadi orang Yahudi ya fokusnya itu kepada kerajaan 1000 tahun. Yang dia pikir itu nanti kedatangan Mesias itu, ya. Disitulah biasnya yang Muriwali nggak ngerti, nggak paham ya, pendeta Muriwali dan orang-orang Reform Protestan, Martin Luther sekalipun nggak ngerti, gereja Katolik sekalipun nggak ngerti, saudara. Ya, orang Yahudi Judaism ya maksudnya ya, yang namanya langit bumi yang baru ini menjadi sesuatu yang abstrak. Tetapi nubuatan mereka fokusnya adalah apa, saudara? Kerajaan 1000 tahun. Mesias ya dan Israel. Karena dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah pemulihan Israel. Ibu kotanya di Yerusalem itu, Yerusalem yang itu, ya, Yerusalem. Nanti 12 suku Israel itu penuh, full. Kerajaan 1000 tahun itu cerita Mesias dan Israel, saudara ya. Dan tentu kita, karena di situ ada orang-orang percaya seperti kita, ya. Nah, sehingga Mesiasnya ini akan mengalahkan musuh-musuh Israel dan Mesiasnya ini akan menyatukan seluruh Israel. Mesiasnya ini yang akan membangun bait suci, ya, Yerusalem. Mesias ini akan membangun bait suci di Yerusalem, ya. Mesiasnya ini yang akan kemudian
membunuh musuh-musuh Israel dengan hembusan nafasnya. Ya, Mesias ini yang kemudian juga akan menegakkan kerajaan Israel Daud. Mesias ini juga yang kemudian menjadi raja segala raja, ya kan, menjadikan Yerusalem ternama termasyhur di seluruh dunia, menjadi kota utama di seluruh dunia. Baru setelah kerajaan 1000 tahun, hanya ada perang Gog Magog alias perang kiamat. Gog Magog gitu ya, setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, inilah yang kemudian orang Kristen ya di dalam Wahyu ya, atau pengikut Yesus ya, dia cerita ada langit dan bumi yang baru, detil semua. Detil. Karena orang Yahudi, ingat, berhenti di sini. Jasmani. Kerajaan jasmani ya, kerajaan 1000 tahun ya. Yesus akan menjadi raja. Guru, kapan kamu akan memerintah sebagai raja? Hari dan saatnya nanti. Nah ini, kerajaan jasmani. Tapi di sini adalah kerajaan rohaniah. Ya kan, setelah kiamat, maka di sini. Nah, orang Yahudi nggak nyampe ke sini. Nggak nyampe ke sini, enggak. Orang Yahudi hanya kerajaan jasmani. Nanti setelah kiamat nggak ada orang Yahudi. Maksudnya tidak ada terminologi Yahudi lagi, sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada lagi terminologi Yahudi, Yudaism, Kristen, sudah nggak ada. Terminologi itu hanya berhenti di kerajaan 1000 tahun, setelah itu selesai. Makanya orang Yahudi itu orientasi nubuatannya di sini, kerajaan 1000 tahun. Kalau kita memberitakan Mesias yang kerajaan 1000 tahun ini, orang Yahudi, iya, oke, setuju. Tapi kalau memberitakan Mesias yang di tengah-tengah 2000 tahun yang lalu, mereka nggak mau. Itu loh masalahnya. Ya. Karena Mesias yang 2000 tahun yang lalu itu datang kepada Israel untuk fixing Torah. Dibenerin Torahnya. Lihat pengajaran di zamannya Yesus, di zamannya sejak Yudas Makabe sampai dengan zaman Yesus, Torah itu begitu kacau pengajarannya. Ya, Tanaim ya. Tetapi begitu Yesus disalib, kemudian orang Yahudi buru-buru membereskan. Disitulah Rabai Akiva itu meneruskan itu. Makanya di dalam Talmud, ya, Musa itu mendapat penglihatan tentang Rabai Akiva yang mengajarkan Torah itu, ya, dan akhirnya Rabai Akiva juga mati, dibunuh sama Hadrianus. Nah, itu ya. Sejak itu Torah itu kemudian mulai diajari dengan detail kembali. Ya, Hillel, Shammai itu mulai kembali. Tadi ya, apa sih intinya? Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama, katanya Shammai, katanya Hillel, katanya Akiva. Itu dikembalikan, itu ajaran Tuhan Yesus juga. Tapi sebelumnya tidak disarikan, itu hanya dibicarakan sebagai oral Torah. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama yang dalam Talmud Syabat, di dalam Talmud Nedarim, itu dulu hanya diucapkan. Tetapi pengikut Kristus, para rasul, menuliskannya. Baru Rabai Akiva mengkompil seluruh Talmud itu pertama kali. Tahun 135 ya. Itulah era Torah, era penulisan Talmud pertama kali. Itu ya. Nah, jadi Yesus itu datang ke dunia untuk mengkoreksi, untuk meluruskan perilaku Torah, perilaku dari orang-orang yang melakukan Torah, yaitu orang Yahudinya ini yang punya Torah. Lalu dia mati disalib untuk seluruh dunia. Kemudian Mesias itu nanti akan datang ini untuk masuk kerajaan 1000 tahun, menyelamatkan orang Israel dan orang Yahudi. Sebetulnya kalau waktu itu orang Yahudi menerima Kristus semuanya, ya nggak menyalibkan Yesus, maka ya selesai kerajaan 1000 tahun.
Tetapi masalahnya skenario-nya nggak seperti itu dan tidak akan terjadi seperti itu. Memang dikatakan oleh Roma 11, orang Yahudi dibiarkan seperti itu supaya Injil ini bisa pergi ke bangsa-bangsa dulu selama 2000 tahun, diberi kesempatan manusia itu untuk mengerti. Ya, makanya akhirnya lahirlah Trinitas yang aneh-aneh itu sehingga orang Yahudi tambah nggak bisa terima lagi. Kemudian di akhir zaman ini orang Yahudi akan melihat. Jadi salah nggak? Nggak salah. Memang begitu skenario-nya. Makanya orang Yahudi harus melakukan Torah dan mereka diberi kesanggupan untuk melakukan Torah. Makanya dimurnikan selama 2000 tahun orang Yahudi dimurnikan sampai hari ini mereka kemudian orang Yahudi ada gerakan Hasidik segala ya. Gerakan Hasidik itu Kabalah segala itu ya. Yang menghasilkan orang-orang kesucian, gerakan kesucian, kemurnian hati. Itu persis gerakan karismatik Pentakosta. Ya, ada Roh Kudus, ada mujizat, ada mereka melihat nubuatan, profetik, ya Kabalah itu ya. Nanti kita belajar Kabalah ya, nanti kita buka kelas Kabalah ya. Wah, luar biasa kalau buka kelas Kabalah itu nanti Anda kaget-kaget itu nanti. Begitu ya. Saya buka lagi mikrofonnya nih, Melodi. Paham Melodi? Ya Pak.